Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin, para ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Materi kita insyaallah di majelis yang mulia ini muslimah di bulan Ramadan. Muslimah di bulan Ramadan. Insyaallah nanti ada 3 pembahasan yang akan kita kaji. Ya, 3 pembahasan besar yang insya Allah nanti akan kita kaji. Pertama, kita akan berbicara bulan Ramadan, bulannya wanita muslimah. Bulan Ramadan, bulannya wanita muslimah. Ya, di sini di mana untuk kita tambahi dengan wanita muslimah, bukan hanya wanita, ya. Jadi bukan hanya sekedar bulan Ramadan bulannya wanita, tapi bulan Ramadan bulannya wanita muslimah. Ya, minimal yang akan benar dan sungguh-sungguh dalam pelaksanaan atau mengistimewakan bulan Ramadan itu adalah wanita muslimah. Yang nanti di tingkatan berikutnya tentunya adalah wanita mukminah, ya, tapi minimal adalah wanita muslimah. Karena kalau tidak muslimah, ya mereka tidak memperhatikan Ramadan. Baik yang meskipun secara identitas muslim, ya, tapi dengan tidak mengindahkan dirinya sebagai seorang muslim, yang kadang juga berefek, berpengaruh, juga mengabaikan bulan Ramadan, ya. Tapi muslimah yang terpilih, muslimah yang memiliki perhatian terhadap keislamannya, maka tentunya dia pun akan memperhatikan juga, ya, terkait bulan Ramadan, ya. Nah, maka ini yang pertama insya Allah nanti akan kita kaji, bulan Ramadan, bulannya wanita muslimah. Nah, seperti apa nanti kita akan lihat kok bulan Ramadan itu sebagai bulannya wanita muslimah. Untuk poin pertama ini ada dua hal. Pertama, kesempatan jaminan surga. Pertama, kesempatan jaminan surga. Ya, nanti kita mendapati hadis yang masyhur, hadis yang terkenal itu, para ibu sekalian, dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, ya. Yang ini insyaallah para ibu sekalian paham, ya, dengan hadis ini, meskipun Allah alam hafalnya gitu, ya, hafal atau tidak gitu, ya. Yang Rasul mengatakan idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa ata'at, ya, zaujaha au ba'laha wa hafidat farjaha wa qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, ya. Kita akan mendapati hadis Rasul itu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Auf, dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, oleh ahlul hadis, ya, oleh muhadis, ya. Akan dikatakan kepada para wanita untuk masuk ke dalam pintu surga mana saja yang dia kehendaki, ya, jika menjaga 4 hal, kan itu, ya. Yang pertama, sholat 5 waktu, ya. Kemudian yang kedua, puasa bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, taat kepada suami, dan yang keempat, menjaga kemaluan, ya. Maka akan dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga melalui pintu surga mana saja yang kalian kehendaki, ya. 4 amalan, Bu, ya.
ya, 4 amalan, sholat 5 waktu dijaga, kemudian puasa Ramadan, wasomat syahroha, ya, kemudian ya taat kepada suami dan menjaga kemaluan, maka akan dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam surga melalui pintu surga mana saja yang kalian kehendaki. Ya. Nah, ini diantaranya istimewanya perempuan. Ya, perempuan itu banyak jalan tol menuju jannah. Ya. Bahkan kalau untuk laki yang secara khusus untuk milih melalui pintu surga mana saja, tidak ada. Walau alam bisawab, saya belum pernah mendapati hadis. Kalau hadis umum ada, ya, contoh keutamaan wudhu, ya, keutamaan wudhu. Ya, Rasul mengatakan barang siapa yang berwudhu dengan wudhu yang sempurna, kemudian setelah itu dia mengucapkan doa ketika setelah wudhu itu, ya, maka nanti akan dikatakan kepada mereka itu untuk milih masuk pintu surga mana saja dari 8 pintu surga. Nah, ini kan umum, ya. Ya, keutamaan wudhu itu untuk siapa saja, laki maupun perempuan, gitu ya. Dan ini sudah jelas di sini kata gantinya untuk perempuan, udkhuli jannah, udkhuli, kata perintah. Ya, jadi kalau untuk memerintahkan kepada perempuan itu nanti begitu bentuknya, udkhuli, ya, kuli, ya, makan. Kalau kita merintahkan ke perempuan untuk makan, kuli, ya. Udkhul itu masuk untuk perempuan, udkhuli. Nah, jadi ini memang untuk perempuan. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, ditambah lagi lafaz berikutnya, dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Ya, min ayyi abwabil jannah syi'ti. Syi'ti ini juga untuk perempuan. Kalau untuk laki itu syi'ta, tapi kalau untuk perempuan itu syi'ti. Nah, jadi jelas, ya. Nah, di sini mengerjakan puasa Ramadan. Saya membuka beberapa syarah para ulama terkait dengan puasa Ramadan. Di situ dijelaskan puasa Ramadan yang sempurna. Maksudnya sempurna ini pun sebetulnya lebih kepada ketika ada hutang karena uzur, maka lengkapi, gitu ya. Jangan dilupakan, jangan pura-pura lupa, artinya begitu, ya. Yang diantaranya nanti akhir, ya, paling lambat dilakukan di bulan Sya'ban, ya. Maka Ibunda Aisyah dulu banyak melakukan puasa, diantaranya ketika berada di bulan Sya'ban, karena untuk mengqadha puasa yang lewat ketika berada di bulan Ramadan yang tidak bisa untuk melakukan puasanya, terutama adanya rutinitas wanita karena haid, ya, maka untuk diganti, atau nifas, maka untuk diganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya, kadang disepelekan, tahu-tahu kok sudah mau Sya'ban, sudah mau Ramadan lagi. Nah, itu, ya, paling lambat itu Sya'ban, karena jangan sampai nanti sudah masuk Ramadan, ya, ternyata masih punya hutang Ramadan tahun lalu, ya. Nanti sebagian para ulama ada yang mengatakan selain mengqadha ditambah fidyah, ya, sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Fidyah itu sebagai hukuman, karena padahal dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain itu banyak bulan, ya, banyak bulan, tapi kenapa kok bisa sampai lewat, ya. Nah, itu pertama, kesempatan jaminan surga, ya, Masya Allah, ya. Jadi sehingga apa diantara amalan wanita, yaitu tadi kan shomat syahroha, puasa bulan Ramadan, ya. Dan di sini bukan puasa-puasa yang lain, bukan puasa Dzulhijjah, bukan puasa Muharram, bukan puasa Senin Kamis, ya, bukan puasa-puasa lain, tapi puasa Ramadan, ya. Jadi sehingganya insya Allah tidak mengapa mungkin kita untuk mengatakan, ya, pada para ibu-ibu bulan Ramadan itu bulannya ibu-ibu, ya, bulannya untuk ibu-ibu, karena secara khusus Rasul menyebutkan untuk agar nanti bisa masuk surga, milih dari
salah satu dari 8 pintu surga, melalui pintu mana saja itu dipersilahkan bagi seorang wanita yang diantara amaliyah ketika di dunianya dulu menjaga puasa Ramadan. Ya. Nah, masalah muslimin para ibu rahimakumullah, kita nanti mendapati hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain yang untuk menunjukkan memang bulan Ramadan itu bulan untuk meraih surga. Ya, kita mendapati hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang ketika Rasul menyebutkan bahwa untuk orang yang berpuasa itu memiliki surga dengan pintu khusus. Pintu apa, Bu? Pintu Ar-Royan. Ya, Ar-Royan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Royan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhum ahadun khairuhum. Ya, jadi sungguhnya di surga itu terdapat terdapat suatu pintu yang namanya Babur Royan yang akan dimasuki melalui pintu itu hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, tidak ada yang amalan-amalan lain melalui pintu itu, nggak ada. Ya, jadi hanya akan dimasuki oleh as-shaimun, ya, orang-orang yang berpuasa. Hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ya. Nah, nanti kita mendapati penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Ar-Royan itu diambil dari kata Ar-Riyi. Ya, Ar-Royan itu diambil dari kata Ar-Riyi yang berarti adalah sama atau sepadan. Sama atau sepadan. Ya, artinya apa? Kenapa disebut itu Ar-Royan atau dari asal kata tadi Ar-Riyi, yaitu apa? Balasan surga yang sepadan dengan apa yang dulu dirasakan ketika di dunia. Ya, identik. Ar-Royan itu nanti adanya beberapa arti, diantaranya adalah puas, ya. Jadi siapapun yang masuk itu dia akan merasa puas, lega, gitu ya. Itu Ar-Royan, diantaranya arti lain Ar-Royan itu begitu. Nah, identik ketika seorang nanti masuk ke dalam surga Ar-Royan itu diberi minum. Wa idza syaribu lam yatma abadan. Ketika dia nanti sudah masuk, pintu surga Royan itu ditutup, maka mereka akan dipersilahkan untuk minum, dan setelah minum itu tidak akan kehausan selama-lamanya. Lam yatma abadan. Ya, Masya Allah. Sebagai balasan apa? Identiknya ketika di dunia haus. Ya, alalam. Kenapa kok lebih kepada yang dilihatnya haus, bukan laparnya? Gitu ya, karena mungkin mencekam ketika orang berpuasa itu bukan laparnya. Ya, kadang lapar itu mungkin lewat, ya, datang gitu kan, lewat, tapi nanti hilang, tahu-tahu hilang. Kemana ini laparnya tadi gitu ya. Tapi kalau haus, gitu kan, haus, ya, apalagi diuji dengan yang lihat penawar-penawar haus di rumah, ya, melihat galon bening amat ini gitu ya, lihat galon bening amat ya airnya gitu ya, lihat apa namanya minum dalam kemasan, ya, apalagi kita warung, ya, warung itu ya lihat air, ya, di dapur lihat air, ya. Nah, ini apalagi kadang nanti, dan wallahualam bishawab, untuk di tahun ini nampaknya kita sudah tinggal beberapa hari untuk masuk Ramadan, tapi suasana masih mendung, ya, masih kita dapetin mendung-mendung ini. Suasana seperti kita ini mendung. Yang padahal Ramadan itu sendiri sebetulnya diambil dari kata romdo, ya, atau Ramadan itu romdo itu artinya panas, ya. Maka kenapa kok disebut sebagai bulan Ramadan? Itu adalah bulan yang panas, ya, bulan yang panas, bulan yang membakar, ya. Nah, jadi balasannya itu sepadan, ya, balasannya sepadan, ya, ya. Jadi identik dengan haus, identik dengan dahaga, ya. Nanti di Ar-Royan, surga Ar-Royan itu dipersilahkan untuk minum, dan setelah minum
lam yatma abadan, tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Ya. Kemudian para ibu rahimakumullah, kita mendapati hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani pada kisah ketika Tolhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi, bermimpi bertemu dengan dua pemuda di dalam surga. Ya, jadi kisahnya ini ada dua pemuda dari Yaman datang ke Madinah. Ya, dua pemuda ini menarik perhatian para sahabat karena masih muda gitu ya, sebaya ya, jadi seolah-olah hampir kayak kembar, tapi mereka bukan satu nasab ya. Nah, di mana Pak? Dan menariknya para sahabat dengan dua pemuda ini karena masih muda tapi semangat beramal soleh. Sampai satu ketika atas takdir Allah salah satunya meninggal lebih dulu. Meninggal lebih dulu dalam satu peperangan, meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian baru berikutnya, setahun berikutnya disusul oleh temannya yang kedua tadi meninggal. Nah, Tolhah bin Ubaidillah ini bermimpi, dalam mimpinya itu bertemu dengan mereka. Ya, mereka dalam surga dua orang ini, tapi dengan derajat yang berbeda. Yang meninggal terakhir itu derajatnya lebih tinggi daripada yang meninggal pertama. Padahal sebaya, dengan semangat amal yang mirip-mirip, hampir sama gitu ya. Tapi kenapa kok berbeda derajatnya? Ketika perkara ini sampai kepada Rasulullah, ya, sampai kepada Rasul, ya, Rasul mengatakan kepada para sahabat, apa yang menjadikan kalian terheran? Apa yang menjadikan kalian menjadi heran? Tidakkah kalian tahu bahwa mereka itu meskipun seusia sebaya, tapi meninggal di waktunya yang berbeda. Adapun yang meninggal terakhir masih mendapati satu Ramadan berikutnya. Ya kan, sebaya ya mungkin dari baliknya itu mendapatkan Ramadan yang sama, mungkin 20 kali atau 30 kali gitu kan. Tapi karena yang pertama meninggal pertama, kemudian adanya yang terakhir masih 1 tahun ketemu dengan Ramadan, ternyata itulah yang membedakan derajat mereka. Itu ya, di dalam surga itu. Ya, jadi meskipun sama-sama dalam surga, tapi derajatnya lebih tinggi. Bahkan Rasul menjelaskan apa? Perbedaannya itu lebih dari perbedaan antara langit dan bumi. Oh, itu Masya Allah, berarti perbedaan yang sangat jauh. Apa yang membedakan? Karena masih bertemu dengan Ramadan. Ya, maka bertemu Ramadan itu satu keistimewaan. Ya, satu hal yang sangat istimewa, berkah, ya, kemudian spesial, gitu ya. Makanya Imam Ibnu Jauzi sampai mengatakan, kalaulah penduduk kubur itu boleh mereka untuk berangan-angan, tidak ada angan-angan mereka kecuali untuk dihidupkan meskipun hanya 1 hari, tapi di bulan Ramadan. Gitu ya. Kadang kita masih mendapati berhari-hari, ya, tapi kita masih meremehkan, ya, mengabaikan, menggampangkan, tidak memanfaatkan. Nah, itu ya. Nah, ini yang pertama, Ibu Syarabullah ya. Jadi terkait bulan Ramadan, bulannya wanita muslimah, kesempatan jaminan surga. Yang kedua, banyaknya amal soleh, ya, banyaknya amal soleh, Masya Allah ya. Karena spesialnya untuk perempuan kan beda ya, ya, amaliyah yang dilakukan pada amaliyah ibadah laki dan perempuan sama, tapi ada identik ketika Ramadan amaliyah khusus untuk perempuan, menyiapkan makanan. Ya, yang itu tidak dilakukan, jarang yang dilakukan oleh para laki-laki. Masya Allah ya. Jadi ya, jangankan untuk sampai masak selesai ya, menjadikan mudah bagi keluarga untuk makan, hidangan sudah tersiapkan, itu pahala ya. Apalagi ketika untuk bangun, menyiapkan makanan, menyiapkan bukaan, menyiapkan sahur, yang padahal mungkin dirinya nggak puasa. Kan enaknya tidur aja, Mas, masak sendiri ya, saya nggak puasa gitu ya. Tapi ketika nggak begitu, itu luar biasa ya. Karena apa? Kita mendapati hadis Rasul dalam Imam Bukhari,
ya, dalam Imam Bukhari dan Muslim bahkan hadis ini, ya, al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Kebaikan yang dilakukan ketika bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai menjadi 10, ya, bahkan sampai 700 kali lipat, ya, bukan hanya 10 tapi 700 kali lipat, ya, Insya Allah, ya. Jadi ya memang mudah-mudahan betul-betul apa ya, menjadikan dosa kita digugurkan, amal kita menjadi banyak, ya. Ya udahlah, orang aman ya ketika apa namanya Ramadan selesai, 1 Syawal meninggal gitu ya. Ya, tapi masih lebaran ya, nanti lah Ustaz ya gitu ya, karena udah Masya Allah ya, dengan membawa amal yang sudah banyak, takut nanti berikutnya lagi amalnya gugur lagi, terhapuskan, ya, nanti apa namanya semakin banyak dosa lagi, ya kan gitu ya. Ya, nah ini saking besarnya keutamaan bulan Ramadan, amal dilipat gandakan, dan ini identik yang jika benar-benar dengan berangkat karena keikhlasan, itu siapa nanti akan menjadi pemborong pahala? Ya para wanita, ya, para wanita. Kemudian yang kedua, poin besar yang kedua, tadi poin besar pertama itu ada 2 poin. Yang pertama tadi ya, bulan Ramadan, bulan wanita muslimah. Yang kedua, kali ini kita akan berbicara poin kedua, poin besar kedua. Yang kedua, beberapa persoalan wanita dengan bulan Ramadan. Beberapa persoalan wanita dengan bulan Ramadan. Yang pertama, haid dan nifas. Ya, ini persoalan identik dengan wanita. Pertama, haid dan nifas. Nah, ini tentunya kita mendapati hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang banyak, ya. Adanya dari Bunda Aisyah juga dalam riwayat Muslim, yang beliau mengatakan, kami dulu ketika haid atau nifas, ya, diperintahkan untuk apa namanya, tidak mengerjakan sholat dan puasa, dan diperintahkan kepada kami untuk mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat. Ya, artinya bagi seorang wanita muslimah, ya, itu tidak boleh bagi mereka untuk mengerjakan puasa dan sholat, termasuk dari apa yang sedang kita kaji. Artinya bagaimana mereka, bagi para wanita itu tidak untuk mengerjakan puasa, tapi Ibunda Aisyah mengatakan wa nu'maru biqadha'i shaum wala biqadha'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat, ya, karena memang yang untuk diqadha itu adalah terkait tentang puasanya saja, ya. Kemudian yang kedua berikutnya terkait tentang masalah wanita tadi dalam kondisi sakit. Nah, bagaimana wanita muslimah ketika dalam kondisi sakitnya, ya, dalam kondisi sakitnya, sakit di sini ada 2. Sakit yang memungkinkan kesembuhannya, dan yang kedua sakit yang tidak memungkinkan kesembuhannya. Mungkin sudah sakit menahun, artinya seperti itu, ya. Yang tadi sakit yang memungkinkan masih kesembuhannya, maka fa'iddatu min ayamin ukhor, mengganti di hari-hari yang lain, ya. Mungkin qadarullah Ramadan tipes, DBD, memang berat kalau untuk puasa, ya, maka ya untuk tidak berpuasa tapi mengganti di hari yang lain. Nah, adapun yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, maka untuk mengeluarkan fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkan tidak berpuasa, ya.
Sedangkan berapa fidyahnya? Ya, ukuran fidyah. Ada dua pendapat untuk ukuran fidyah. Ya, ada dua pendapat untuk ukuran fidyah. Pertama, ini pendapat mayoritas para ulama itu ya, pendapat mayoritas para ulama jadi kalau itu setengah sok ya, pendapat pertama, dan ini yang menjadi pendapat dari mayoritas para ulama, itu 1/4 sok ya, karena satu sok itu 4 mud. Nah, jadi 1/4 sok atau 1 mud. 1 mud ya, berarti seperti segini ya, 1 mud ya. Setengah mud berarti ya, 1/4 sok setengah mud, setengah mud ya, setengah mud. Karena zakat fitrah itu 1 sok 4 mud ya, 1 sok itu arba'atul amdad, 4 mud. Nah, maka fidyah itu ya, dimana zakat fitrah dibagi 4 ya, berarti kalau kita 2,5 kilo dibagi 4 berarti berapa on kurang lebih, Bu? 7 on lah ya. 7 kali 4 berapa, Bu? 7 kali 4 28 kan berarti 2 kilo 8 on ya, kelebihan lah 6 ya paling ya, 6 kekurangan ya, 6 kali 4 24 ya, 2 kilo 4 on ya, 6,5 lah ya, berarti 6,5. Ini pendapat mayoritas ya, jadi setengah mud ya, setengah mud, 1/4 sok. Kalau kita mau berbicara soknya berarti 1/4 sok, kalau mau berbicara mudnya berarti setengah mud ya. Bagaimana? 1 mud berarti ya, karena kan dibagi 4, karena 1 sok itu 4 mud, berarti kalau 1/4 sok itu berarti 1 mud, begitu ya, berarti 1 mud. Berarti pendapat mayoritas para ulama mengatakan bahwa fidyah itu 1 mud. Pendapat yang kedua 2 mud ya, 2 mud. Pendapat yang kedua 2 mud ya, 2 mud berarti 6 on setengah kali 2, 1 kilo 3 onan ya, 1 kilo 3 onan ya, setengahnya zakat fitrah ya. Jadi kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo, ini berarti 1 kilo 2 on setengah ya kan gitu ya, karena 2,5 kilo itu adalah 2 kilo 5 on, artinya kan begitu, berarti 1 kilo 2 on setengah. Nah, ini tinggal nanti kita mau milih yang mana ya, mau milih yang mana. Sebagai para ulama mereka berpendapat afdolnya itu dikasih berserta lauknya, karena di situ kan to'amu miskin, memberi makan orang miskin. Orang miskin itu nggak cukup hanya makan beras kan gitu kan, nggak cukup hanya makan nasi, nah terus lauknya beli sendiri, jangan ya. Jadi di situ ya mau kita plus kasih telur atau plus kita kasih ikan asin
Itulah yang penting bisa untuk lauk atau plus kita kasih mie itu. Nah jadi setiap harinya ya, jadi kalau kita tadi mau mengambil yang 1 mud berarti kurang lebih sekitar 6 on setengah atau 7 on kita bulatkan. Kalau yang mau mengambil pendapat yang kedua berarti 2 mud. Nah 2 mud itu berarti kurang lebih sekitar 1 on 1 kilo 3 on, sekitar segitulah. Nah adanya pilihan ini kan juga untuk memudahkan kita loh, gitu loh. Ini juga beras lagi mahal kan gitu kan ya, berapa hari tidak puasa? 30 hari. Kali sekilo 3 on banyak juga, 30 kilo sekian ya. Kalau pakai yang itu berat ya pakai yang tadi, berarti kan setengahnya. Kalau tadi sampai 30 kilo kan berarti cuma 15 kilo ya. Kalau yang pakai 7 onan tadi, 6,5 on atau 7 on gitu ya. Nah kemudian para ibu rahimakumullah, tidak berpuasa bagi orang yang sakit apakah keringanan atau satu ketetapan azimah ya. Bagi orang yang tidak berpuasa karena sakit ya, apakah itu satu keringanan ataukah satu ketetapan? Mayoritas para ulama berpendapat itu adalah satu keringanan ya. Jadi apakah masih kemudian adanya satu kebolehan seseorang ketika dalam kondisi sakit kemudian dia tetap untuk berpuasa? Jika dia memungkinkan untuk kuat, tidak mengancam jiwanya, maka tidak mengapa. Tapi kalau mengancam jiwa, maka lebih afdolnya adalah untuk tidak berpuasa gitu ya. Ini kaitan seorang wanita dalam kondisi sakit. Kemudian yang kedua, musafir ketika bersafar. Bersafar ya, itu nanti patokannya ada 2 yang sehingganya boleh untuk tidak berpuasa. Pertama, berdasarkan jarak. Berdasarkan jarak ini juga dibagi 2, ada yang kilo dan hari. Pertama, safar yang boleh menjadikan untuk tidak berpuasa ya, patokannya atau tinjauannya ada 2. Pertama, berdasarkan jarak. Jarak itu jika lebih dari 80 kilo yang kaitan dengan jarak tempuh. Yang kedua, jarak hari perjalanan ya, jarak hari perjalanan ya. 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Nah jadi maksudnya 1 hari 1 malam itu sudah masuk dalam kategori safar. Ketika perjalanannya itu ada yang mengatakan harus 2 hari 2 malam, ada yang mengatakan harus 3 hari 3 malam. Termasuk kalau Imam Abu Hanifah menguatkan yang 3 hari 3 malam, gitu ya, yang 3 hari 3 malam. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya para ibu. Jadi ya tolak ukurnya itu berdasarkan jarak. Pertama kilo tempuh kilo ya, itu minimal 85 kilo. Kemudian yang kedua itu yang dimaksudkan adalah hari, waktu perjalanannya ya. Itu tadi ada yang mengatakan 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Tapi Imam Abu Hanifah diantaranya untuk menguatkan yang kalau sampai 3 hari 3 malam. Kalau belum sampai pada itu maka belum ya. Kemudian tinjauan kedua, kebiasaan ya. Tinjauan kedua, kebiasaan. Tinjauan pertama tadi kan jarak pun ada 2 kan, jarak
tempuh kilo, kemudian yang kedua jarak waktu perjalanan, ya. Nah, itu berdasarkan jarak, ya. Kemudian yang kedua kebiasaan. Jadi kalau sudah kebiasaan dimasukkan dalam kategori safar, maka itu disebut musafir, ya. Maka di situ diperbolehkan sudah untuk tidak berpuasa, ya. Berdasarkan kebiasaan. Nanti diantaranya dalam Sahih Fiqh Sunnah Imam Abu Malik dari dua ini, tolak ukur safar itu dilihat dari jarak, baik jarak tempuh kilo atau jarak tadi hari 1, 2 atau 3 hari, atau yang kedua kebiasaan. Mana yang lebih kuat daripada pendapat ini? Pendapat yang kedua, ditinjau dari kebiasaan. Gitu. Kenapa? Karena memang Rasul nggak pernah menyebutkan kamu kalau sudah sekian kilo berarti sudah kategori safar. Itu Rasul nggak pernah mengatakan begitu. Nah, sehingga inilah memang yang menjadikan perselisihan kalangan para ulama, apakah jarak tempuh waktu, apakah jarak tempuh kilo. Maka terjadi perselisihan karena memang Rasul tidak secara sorry jelas untuk menyebutkan seperti itu. Maka ditinjau dari kebiasaan, ya. Jadi ya kalau kayak kita ke Jakarta, Surabaya, yaitu sudah masuk dalam kategori musafir. Nah, nanti di sini pun dikuatkan itu ilahnya, alasannya yang untuk menguatkan itu karena apa? Di dalamnya tetap karena ada masyakoh. Masyakoh itu artinya adalah yang memberatkan, ya. Tapi jika tidak ada itu, ya contoh kita dari Lampung ke Jakarta naik pesawat, gitu kan? Naik dari sini diantarkan mobilnya pakai AC, nanti kemudian di pesawat di sana dijemput anak, ya udah. Masyakoh enggak? Kalau enggak ada masyakoh, ya tetap berpuasa, ya. Karena apa? Itu kondisinya akan lebih afdol. Itu. Nah, jadi nanti tetap semua itu kaitan dengan masyakoh, memberatkan atau tidak. Yang karenanya apa? Untuk tidak melakukan puasa tapi diganti di hari yang lain disebabkan karena apa? Memberatkan. Kan seperti itu. Ya, kalau di situ tidak memberatkan, ya berarti apa? Tidak mengapa. Meskipun hukum ini tetap untuk berlaku. Maka lebih afdol berpuasa atau tidak? Tentunya lebih afdol berpuasa. Tapi jika itu memberatkan sampai menjadikan lemes, maka lebih afdol tidak berpuasa. Karena Rasul pernah mengatakan laisa minal birri antasuma fi safar. Rasul pernah mengatakan bukan termasuk kebaikan ketika kamu sedang safar kok puasa. Ini Rasul mengucapkan kalimat ini karena ada seorang yang sudah tergopoh-gopoh dalam perjalanan, sudah lemes, hampir pingsan, dia tetap mempertahankan puasanya. Maka Rasul mengatakan begitu, laisa minal birri antasuma fis safar. Bukan termasuk perkara yang baik kamu ketika dalam kondisi safar kok tetap memaksakan untuk puasa. Ya, itu bagi yang memang berat, bagi yang memang terjadi masyakoh, ya. Kategori orang yang tidak mampu berpuasa. Berikutnya kategori orang yang tidak mampu berpuasa. Pertama, orang yang sudah tua renta, wanita yang sudah tua renta. Nah, maka untuk seperti ini apa? Mengeluarkan fidyah. Ya. Yang kedua, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang tidak memungkinkan kesembuhannya, maka juga membayar fidyah.
Ketiga, wanita hamil dan menyusui. Ya, wanita hamil dan menyusui. Bagaimana untuk mereka ini? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Tapi kalau kita mau mengambil pendapat para sahabat seperti Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, bagi wanita hamil dan menyusui, jika mereka memang berat untuk berpuasa, sehingganya dia tidak berpuasa, hanya membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Ya, ini pendapat dari kalangan para sahabat, ya, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ya, meskipun tadi tidak kita pungkiri terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Karena kalau kita mau ngitung memang agak kurang ketemu, gitu ya. 9 bulannya hamil, menyusui 2 tahun, gitu ya. Kalau harus mengkodok, kapan kodoknya? Ya, bisa jadi sudah agak nyaman, hamil lagi, waduh, nggak jadi lagi, gitu kan? Ya, nah jadi meskipun di sini ada pilihan, ketika adanya kemampuan untuk mengkodok, monggo untuk dikodok. Tapi jika tidak, wanita hamil dan menyusui hanya cukup membayar fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Baik tadi mau 1 mud atau kemudian 2 mud tadi ya 6,5 on, ya 6 on setengah atau 7 on, atau yang mau 1 kilo 2,5 on atau 1 kilo 3 on, gitu ya. Nah jadi nanti tinggal adanya pilihan, ya. Nah itu para ibu sekalian rahimakumullah, terkait tentang poin yang kedua, poin besar kedua, ya, kaitan tentang beberapa persoalan wanita dengan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kiat sukses menjalani Ramadan. Kiat sukses menjalani Ramadan. Di sini ada 7 kiat. Ya, kiat sukses menjalani Ramadan. Di sini ada 7 kiat. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu pengetahuan ilmu bagi kita, yang nanti kita sudah tahu triknya, tipsnya, ya, agar kita bisa sukses dalam menjalani amaliyah ketika berada di bulan Ramadan. Yang pertama, agungkan dan muliakan bulan Ramadan. Agungkan dan muliakan bulan Ramadan. Ya, jadi begitu para ibu sekalian rahimakumullah, ya. Kalau kita paham tentang Ramadan, ngerti tentang Ramadan, maka kita akan memuliakan Ramadan. Kita akan mengagungkan Ramadan. Karena kenapa kok seorang itu tidak, ya, sungguh-sungguh ketika di bulan Ramadan? Bisa jadi dia nggak ngerti apa sih Ramadan itu. Bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan yang bagaimana? Ya, tapi kalau orang yang ngerti, padahal di dalamnya begitu banyaknya keistimewaan, ya, maka dia akan berusaha untuk bagaimana memaksimalkan diri dalam amaliyah ketika memasuki bulan Ramadan, gitu ya. Jadi pengibaratan kan seperti ketika ada orang yang memberi kita pena, ya, memberi kita pena, ya. Jadi kadang itu pena itu kan sesuatu yang gampang diabaikan, gampang dibiarkan. Kadang hal yang sering cepat hilangnya itu ya pena, ya kan, gitu kan. Bahkan di beberapa tempat kayak di bank-bank itu biasanya dikasih tali kan, karena biar nggak kemana-mana, gitu ya. Kalau di baju kita pun kalau bisa juga dikasih tali, gitu kan. Pena itu nggak kemana-mana, gitu ya. Nah, ketika konsepnya itu bagaimana agar pena itu kemudian bisa kita jaga, belilah pena dengan harga yang mahal, gitu ya. Kenapa kok kita akan lebih menjaga? Karena kita tahu harganya mahal, maka akan kita jaga, ya. Kita akan memuliakan pena itu, kita akan jaga betul. Karena apa? Jangan macam-macam ini
pena ini harganya mahal, hanya seperti itu, sehingga kita nggak taruh sembarangan, nggak kemudian ditaruh di mana, kemudian asal naroknya gitu ya. Nah, itu kenapa seorang itu kok bisa akhirnya kemudian penanya itu kemudian terjaga, karena dia ngerti penanya itu adalah pena yang memiliki harga yang mahal. Pena itu bukan pena sembarang gitu ya. Maka begitu juga tentunya ketika seorang itu ngerti dengan Ramadan, maka dia akan jaga Ramadan ya. Beda dengan orang yang nggak ngerti. Orang yang awam dia nggak ngerti, menganggap bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, padahal tidak begitu ya. Nah, karenanya ini agungkan dan muliakan bulan Ramadan. Kiat pertama, dengan kita mengagungkan dan memuliakan, maka kita akan menjaga ya waktu-waktu yang ada, tidak ada lain kecuali dengan amal soleh di dalamnya. Kedua, banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan ya dalam beribadah. Banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam beribadah ya. Ketika kita nanti berada di bulan Ramadan ya, karena yang dapat menjadikan kita untuk bisa continue dalam amal, istiqomah ketika Ramadan, itu karena apa? Takdir Allah, izin Allah, taufik dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ya, ayat yang ke-21. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki mayyasha. Ya, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, maka salah seorang di antara kalian itu tidak bisa terjaga, baik terjaga amalnya atau tidak bisa terjaga dirinya dari dosa. Tapi apa? Walakinallaha yuzakki mayyasha. Allah yang menjaga orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah menjaga amalan seseorang yang dipilih oleh Allah. Makanya kan kita ya selalu untuk meminta agar diberikan keistiqomahan. Di antaranya artinya itu adalah arti istiqomah, yaitu apa? Ihdina siratal mustaqim. Bukan meminta untuk agar dijadikan muslim, bukan kan? Karena kan kita sudah Islam. Gak mungkin orang untuk mengucapkan ihdina siratal mustaqim kecuali dia sudah muslim. Lah kenapa? Sudah muslim kok minta petunjuk? Berarti agar apa? Diberikan istiqomah. Karena banyak muslim yang tidak istiqomah. Ya. Nanti bahkan sebagian para ulama mengatakan begini, Bu. Kaitan dengan ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah tunjukkanlah kami di atas jalan yang lurus, yang minimal 17 kali ya kita doakan ya. Setiap sholat kita itu ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, itu minimal 17 kali, belum dengan sholat sunnah kita, belum kalau nanti kita Ramadan ya dengan sholat tarawih kita, ihdinas siratal mustaqim. Artinya begini, Bu, kalau masih dalam kesesatan untuk diberi petunjuk, ihdinas siratal mustaqim itu. Kalau mungkin masih pemahamannya belum lurus, agar diberikan pemahaman yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama. Yang kedua, jika sudah lurus, istiqomahkanlah ya Allah, gitu ya. Jika sudah berada di atas petunjuk, jika sudah benar jalannya, jika sudah lurus jalannya, minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan terus menerus, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika sudah di atas jalan yang lurus dan diberikan keistiqomahan, yang ketiga, agar dibukakan pintu amal kebaikan yang lain, gitu kan. Mungkin untuk berhijab, alhamdulillah sudah istiqomah, ya mungkin tadinya kan belum, ya kan. Ya Allah berikanlah petunjuk, diberikan petunjuk untuk bisa berhijab ya. Setelah diberikan petunjuk untuk bisa berhijab, untuk agar diistiqomahkan, Allah berikan itu istiqomah ya, yang enggak kemudian berani untuk membuka di tempat umum, gitu kan. Begitu juga ketika wudhu ya, di tempat umum, jangan copot sampirin wudhu gitu ya. Ya ternyata dalam kondisi cerundul, gitu ya. Ya, yang tidak sampai berani untuk begitu ya. Jadi diberikan istiqomah untuk memakai hijab terus menerus, gitu ya.
kemudian apa? Dibukakan pintu amal kebaikan yang lain. Setelah hijab selesai, bisa istiqomah ngikutin pengajian, kan begitu ya, dan seterusnya dari amal soleh ya. Banyak nanti doa-doa ya, agar kita diberikan istiqomah dalam amaliyah, agar kita sudah diberikan jalan petunjuk dan Allah berikan istiqomah ya, seperti dalam Imam Bukhari dan Muslim itu ya mun qalbal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya mun syarifal qulub syarif qalbi ala taatik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu ya. Itu ya, ini doa, dan masih banyak doa yang lain. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk melakukan amal kebaikan dan meninggalkan keburukan. Atau doa yang ini disebutkan di, dalam hadis Imam Tirmidzi ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah diajarkan oleh Rasulullah satu doa yang untuk dibaca sebelum salam dari setiap sholat ya. Nanti kan sebelum salam itu ada beberapa doa ya, di antaranya adalah doa minta perlindungan dari fitnah Dajjal, di antaranya kan gitu ya. Di antaranya juga adalah yang Rasul ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wah, ini 3 hal ini luar biasa ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah berikanlah pertolongan untukku, bantuan untukku menjaga 3 hal. Dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, tidak terlepas dari zikir gitu ya. Wasyukrika, yang kedua mensyukuri segala nikmatmu. Yang ketiga wahusni ibadatika, dan jagalah ibadahku, perbaikilah selalu ibadahku, artinya begitu. Itu yang kiat kedua Bu ya, banyak berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan dalam beribadah. Yang ketiga, bersihkan hati. Kiat sukses Ramadan, bersihkan hati, jangan kotori hati. Bersihkan hati, jangan kotori hati. Apa yang mengotori hati kita? Maksiat. Apa yang mengotori hati kita? Dosa. Nah, maka harus hati-hati betul. Sampai Rasul kan mengatakan begitu ya. Ya, wa idza saba ahadun au jahula ya, faqala innimru'un shaim. Kalau ada orang yang mencelamu, mancing-mancing kamu untuk ribut denganmu, mancing-mancing kamu untuk mencela, untuk berbuat dosa, atau kemudian berbuat hal-hal yang tidak benar ya, ada orang yang memancing kamu ya untuk kemudian mungkin menghibah gitu ya. Apa kata Rasulullah? Katakan aku sedang puasa. Meskipun berat Bu ya, lagi milih-milih sayuran, ngerti nggak kamu? Itu ibu itu, kan gitu kan? Ya, terus Ramadan aku sedang puasa. Kata sampainya, kemelelet amat. Biasanya ya jadi orang pertama kalau ada gosip-gosip baru, gitu kan? Ya, nah ini. Jadi ya termasuk artinya perkara-perkara seperti itu. Ya, dan harus diingat, maka Jabir bin Abdullah mengatakan begitu Bu ya. Ya, jadi apa? Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka wa la taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa. Ya. Asar Bu belum ya? Belum ya. Ya, jadi di mana Pak? Kalau kamu berpuasa, kata Jabir bin Abdullah, maka puasakanlah juga pendengaranmu, puasakan matamu, puasakan juga lisanmu. Jangan kamu jadikan hari puasa dengan hari tidak puasa itu sama. Jangan, untuk dibedakan. Kita sedang puasa, maka untuk kita sampaikan innimru'un shaim. Sungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Nah, konsepnya itu Bu. Karena apa? Maksiat dan dosa itu
melemahkan hati. Sehingga sangat wajar nanti ketika Ramadan nggak maksimal, baca Qur'annya males ya. Bahkan nanti tolak ukur yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan, tanda bersih tidaknya hati kita diukur dengan baca Quran. Nek semakin ingin terus baca, bertanda bersih. Nek baru sedikit sudah merasa lelah, tanda ada masalah dalam hati kita. Ya. Jadi sahabat Utsman bin Affan itu mengatakan begitu, lau tahurat qulubuna masabiat min kalami rabbina. Kalaulah hati kita bersih, maka tidak akan mungkin kenyang dengan bacaan Al-Quran. Kalau hati kita bersih. Makanya sahabat Utsman bin Affan kan terbunuhnya sedang baca Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan, ya, di dadanya terdapat Al-Quran. Karena memang apa, beliau ahli Quran, ya. Sahabat Utsman bin Affan, ya. Nah maka harus diingat-ingat Bu, ya. Ngerasani suami, stop dulu, nanti Ramadan. Marah-marah sama anak, stop dulu, ya. Apalagi marahi suami, stop dulu, gitu ya. Jadi kalau mau ribut sama suami, nanti Mas, ya, setelah Ramadan. Gitu ya, setelah Ramadan. Ya justru biasanya untuk maaf-maafan itu, gitu kan, nangis-nangisan, ya enggak perlu. Ya masa kok maafnya ketika Syawal, ya, setiap hari untuk minta maaf, hanya seperti itu ya. Itu poin ketiga Bu ya. Keempat, ya, jangan rusak Ramadanmu baik dengan yang membatalkan atau mengurangi kualitasnya. Jangan rusak Ramadanmu baik dengan yang membatalkan atau mengurangi kualitasnya. Baik dengan yang membatalkan atau mengurangi kualitasnya. Ya, diantaranya mengurangi kualitasnya itu apa? Ya tetap kita berbuat buruk. Ya, makanya banyak hadis ya, Rasul mengingatkan rubba shaimin, dalam riwayat Imam Abu Dawud Rasul mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, karena memang puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan, tapi lisannya tetap buruk, matanya melihat yang buruk, ya, kemudian perbuatannya tetap buruk. Nah, jadi yang ingin dilihat oleh Allah itu bukan hanya sekedar kita tidak makan dan tidak minum, tapi pengaruh dari puasa kita itu bisa menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga perbuatan kita. Gitu ya. Yang kelima, pahami urgensi dan keutamaan suatu ibadah. Pahami urgensi dan keutamaan suatu ibadah. Ya, pahami urgensi dan keutamaan suatu ibadah. Agar kita bisa istiqomah ketika Ramadan nanti kita untuk beribadah, untuk kita paham betul. Yaitu apa? Ibadah ini adalah perkara yang urgen untuk kita. Bahkan diciptakannya kita untuk ibadah. Gitu ya, diciptakannya kita untuk ibadah. Dan nanti kita bisa memahami akan keutamaan amalia ibadah yang kita kerjakan. Dengan ketika kita memahami keutamaannya, pahalanya apa, itu akan memotivasi kita untuk menjaga amalannya. Ya ketika baca Al-Quran, satu huruf itu satu dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan itu dikatakan satu huruf itu bukan alif lam mim loh. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau alif lam mim itu sudah 3, kalau kali 10 sudah 30. Lah kalau kali 700 2000 berapa? 2100. Ya udah hitung sendiri, itu baru alif lam mim. Ya tapi kita jangan terlalu perhitungan banget ya sambil bawa kalkulator. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah berapa ini? Dihitung kali 700. Wah, banyak juga gitu ya. Enggak mesti harus begitu. Tapi Masya Allah. Sehingga apa? Ini akan menjadi motivasi kita. Gitu ya. Menjaga duha, keutamaan duha, ya. Kemudian juga suruk, salat suruk isyraq di masjid, gitu kan. Iktikaf ya di masjid, iktikaf ya. Nah ini, jadi itu yang
akan bisa melanggengkan dari amal ibadah kita. Yang keenam, yakini Ramadan terakhir. Gitu ya. Yakini seolah-olah ini Ramadan terakhir. Ya. Kok bisa begitu gitu ya? Ya iya, karena kita nggak ngerti juga kan, apakah tahun depan masih ketemu dengan Ramadan. Ya. Jadi yakini seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir. Maka Rasul banyak berpesan, yang diantaranya meskipun ini nanti pesan Rasul kaitan dengan sholat, sholatlah sepertinya atau seolah-olah sholatmu adalah sholat yang terakhir, agar dimana apa, sholatnya bisa dikerjakan dengan khusyuk, ya kan begitu ya. Kalau lah ini Ramadan terakhir kita, maka niscaya apa ya, kita akan bersungguh-sungguh ya, seperti ketika Hubaib bin Adi ya, sahabat Nabi itu, ketika mau dieksekusi, ditangkap beliau, dan waktu itu ditangkap di satu daerah, Rasul masih di Madinah. Di antaranya keutamaan Hubaib mendapatkan salam Rasul itu luar biasa. Ya, jadi salamnya Hubaib itu diterima oleh Rasul ketika Rasul di Madinah. Jadi Hubaib itu waktu itu mau dihukum, beliau mau dieksekusi, gitu ya. Yang ketika itu untuk mengkufuri Rasul, tapi beliau tidak mau, beliau lebih milih untuk dibunuh. Yang ketika itu beliau diberikan kesempatan, apa yang masih kamu inginkan? Dia mengatakan, izinkan aku sholat 2 rakaat. Maka Masya Allah, sebelum dieksekusi mati, diizinkan untuk sholat, bisa diyakinkan itu sholat terkhusyuk. Ya kan gitu kan? Cobalah kalau kita kemudian ternyata begitu, Bu, kamu nanti 10 menit lagi mau mati, tak cabut nyawanya, kata malaikat ya. Apa yang mau kamu lakukan? Saya tak sholat dulu ya. Sholat, oke, monggo, sholatlah, gitu kan. Sholat 2 rakaat, jangan lama-lama, 2 rakaat aja, karena 10 menit lagi pasti itu sholat paling khusyuk, gitu kan. Nah begitu juga ketika ya yang dilakukan oleh Hubaib bin Adi, maka akhirnya dia kemudian diizinkan sholat. Sebelum dieksekusi dia mengatakan, ya sampaikan salamku ya Allah, sampaikan salamku kepada nabimu bahwa aku mencintainya. Ketika itu Rasulullah dengan para sahabat sedang berada di Madinah, langsung Rasul mengatakan, alaikas salam ya Hubaib fa innaka ya taqtulul an, ya salam untukmu wahai Hubaib, sekarang kamu akan dibunuh. Ya, jadi Masya Allah ya, jadi padahal jarak yang sangat jauh, tapi apa, salam itu didengar oleh Rasulullah. Keutamaan yang dapat oleh Hubaib bin Adi waktu itu, kenapa diizinkan untuk sholat 2 rakaat sebelum kematiannya. Nah maka jadikanlah seolah-olah Ramadan ini adalah sebagai Ramadan terakhir. Yang terakhir, poin 7 ya, kiat untuk sukses Ramadan ya. Yang ketujuh, jangan berlebihan dengan sesuatu yang mubah ya. Jangan berlebihan dengan sesuatu yang mubah ya. Ya, satu yang mubah itu apa? Tidur, makan, bercanda, tertawa, itu mubah, hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau berlebihan melemahkan ibadah. Kalau tidur terus tambah lesu ya, meskipun orang puasa pengennya tidur ya, apalagi katanya puasanya orang yang tidurnya orang berpuasa berpahala ya, masa turu terus gitu ya, tidur terus. Nah itu begitu juga apa, banyak makan. Wah, sebelum makan beratnya saja sudah kolak ya, bubur ya kan, esnya. Wah, Masya Allah ya, belum lagi nanti dimakan, wah makan berat, udah itu lemes, ngantuk, nggak bisa traweh, nggak bisa baca Quran gitu ya. Nah ini, maka jangan berlebihan dengan sesuatu yang mubah. Begitu juga apa, banyak tertawa ya, karena Rasul mengatakan begitu, wala tuksiri dohki fa inna kasrota dohki tumitul qulub. Janganlah kalian memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati ya. Nah ini Mas Muslimin, para ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah selesai sudah di poin besar yang ketiga ya, kiat sukses untuk menjalani Ramadan. Ada 7 poin tadi itu. Ini yang dapat kita kaji muslimah di bulan Ramadan terkait dengan 3 poin besar tadi. Bulan Ramadan, bulan wanita muslimah, dan yang kedua beberapa persoalan wanita dengan bulan Ramadan, dan yang ketiga ya kaitan kiat sukses menjalani Ramadan. Ini mungkin bisa kita kaji di majelis yang mulia ini.
Udah berapa menit? Kalau mungkin ada perlu tanyakan, silakan dulu. Ya, moga Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'. Ya, jadi itu keutamaannya atau pahala dari ibadah yang kita dapatkan, Bu. Jadi nanti begini, ketika pada suatu amaliyah ibadah yang itu sudah disebutkan akan keutamaannya, kan contoh seperti ini, Bu. Ketika seorang melakukan dari habis sholat subuh, dia tidak kemana, tetap berada di tempat sholatnya di masjid sampai matahari terbit, maka dia akan mendapatkan ibadah seperti haji dan umroh sempurna. Nah, ibadah haji dan umroh sempurna ini berarti dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Artinya seperti itu. Nah, yang ibadah terbilang itu nanti dilipatkan menjadi 700. Maka seperti permisalan tadi kan, baca Quran kan satu huruf satu kebaikan, tapi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka tadi berapa huruf yang kita baca, ya tinggal kalikan 700 kali lipat. Artinya gitu. Ini untuk ibadah-ibadah yang terbilang. Meskipun nanti adanya para ulama mengatakan untuk kaitan dengan ibadah puasanya itu sendiri itu tidak terbilang. Gitu. Kenapa? Karena Rasul dalam hadis kutsinya Allah berfirman, as-saumuli wa ana adzibihi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalas. Kata Allah dalam hadis kutsinya. Nah, di situ apa? Allah mengatakan aku yang akan balas. Tidak disebutkan berapanya, yang untuk menunjukkan apa? Tanpa terbatas, tidak terbatas dan tidak terbilang. Jadi begitu banyaknya. Nah, 700 kali lipat itu adalah ketika adanya suatu amaliyah yang terbilang yang kita kerjakan ketika berada di bulan Ramadan yang nanti akan dilipat gandakan menjadi sampai 700 kali lipat, 10 sampai 700 kali lipat. Nah, itu sesuai dengan kehendak Allah, izin Allah, dan tentunya juga sesuai dengan keikhlasan kita, kemudian kebenarannya sesuai sunnah yang kita lakukan dan seterusnya. Jadi nanti ada tinjauannya juga dari hal seperti itu. Kalau kayak sholat, kehusuannya dan seterusnya. Mungkin begitu, Bu. Wallahu taala alam. Moga Bu ada kayaknya belakang. Silakan, Bu. Allah wala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Ya, jadi tentunya adalah satu hari sesuai dengan yang dia tinggalkan. Jadi satu fidyah sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, jadi di mana bagi orang yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa, yang masuk dalam kategori untuk membayar fidyah ya, bukan untuk yang tidak mampu tapi nanti bisa mengganti di hari yang lain. Kalau bisa mengganti di hari yang lain kan untuk mengqadha, artinya begitu. Ini kan yang tidak mampu, termasuk tadi wanita yang hamil atau menyusui. Nah, termasuk tadi yang disampaikan adalah kaitan dengan ketika wanita menyusui. Nah, di mana apa? Ini untuk to'amu miskin. Jadi untuk memberi makan satu hari mereka itu, ya sesuai dengan fidyah itu. Jadi kalau fidyahnya tadi ukurannya itu dia mengambil lebih yang ke 1 mud tadi, ya sudah 1 mud itu. Jadi 1 mud itu adalah untuk satu hari mereka. Itu. Jadi bukan dikalikan 3. Jadi kalau dikalikan 3 kan berarti kalau yang 1 mud tadi berarti 3 mud. Ya kan gitu kan, 3 mud kali 30, artinya kan begitu. Wah, itu lebih ya agak cukup lumayan berat juga, artinya kan seperti itu ya. Bagi orang yang mampu sih mungkin tidak ada masalah, mungkin dia nanti akan lebih mengambil yang 2 mud gitu ya. Jadi artinya bahwa satu hari itu adalah satu fidyah yang untuk dia keluarkan. Nah, karenanya nanti di situ untuk tadi yang lebih afdolnya adalah ditambah lauknya, hanya seperti itu. Meskipun kalau orang makan, kalau untuk mungkin ibu-ibu ini yang paling ngerti, itu berapa on kira-kira? Satu itu ada berapa on, Bu ya? 6 on itu cukup nggak kalau untuk 3 kali makan? Gambarannya untuk 1 orang loh ya, 6 on cukup, Bu ya? Ya kan gitu ya. Nah itu nanti mungkin kan memang 6 on pun cukup untuk
makan 3 kali, artinya kan seperti itu ya. Meskipun nanti di situ mau dia gunakan makan 2 kali atau sekali atau 3 kali, tapi diantaranya konsep syariat ini udah begini, insya Allah itu pun mencukupi gitu ya. 6 on itu kalau untuk 1 orang itu ya cukup untuk makan 3 kali makan gitu ya. Karena alam 1 piring itu berapa on kalau berasnya gitu ya. Tapi nanti mungkin kita bisa ini kan 1 kilo itu kalau nggak salah untuk 8 Bu ya, 8 porsi kalau nggak salah sih seperti itu. 1 kilo ya, 1 kilo itu untuk 8 porsi, bener nggak kira-kira ya? Kabarnya sekitar segitulah. Artinya kalau jika itu memang memungkinkan, tapi memang konsep syariat adalah 1 kali meninggalkan itu adalah 1 kali dia untuk menunaikan daripada fidyahnya. Mungkin seperti itu Bu, wallahu taala a'lam. Cukup Bu ya, ini yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan berikan satu kemanfaatan. Wallahu taala alam. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril muslimina fi kulli jabil akthar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.